Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah supaya melalui renungan firman Tuhan hari ini, kami boleh melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema-tema tentang kasih kepada Allah dan sesama itu terdapat di dalam tulisan-tulisan dari Rasul Petrus. Karena Petrus juga mengalami pembentukan Tuhan sehingga dia semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Saudara-saudara, kasih juga diwujudkan bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi termasuk kepada musuh kita. Oleh sebab itu dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil. Sekali lagi, karena untuk itulah kita dipanggil, supaya kita memperoleh berkat yang dari Tuhan. Di dalam kita melakukan firman Tuhan, mewujudkan kasih Allah dalam pengampunan, maka justru kita mengalami kekayaan rohani yang dari Tuhan. Kita memperoleh berkat yang dari Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 12 itu sebetulnya adalah kutipan dari ungkapan Daud pada Mazmur, di dalam Mazmur pasal 34. Daud dikatakan pada ayat pertama, kondisinya pada saat dia pura-pura gila. Karena Daud sedang dikejar oleh Saul dan hendak membunuh dia. Satu kejahatan yang luar biasa, dia hendak dibunuh. Tetapi dari Alkitab kita mengetahui bahwa ada 2 kali kesempatan di mana Daud bisa membalas kejahatan Saul dengan membunuhnya, tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara, dan di dalam pembentukan Tuhan itu, sehingga Daud mengalami kasih karunia Tuhan. Di Mazmur yang sama, yaitu pasal 34, ayat 9, Daud mengungkapkan seperti demikian. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud mengalami Tuhan yang begitu dalam. Dia diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini kita bukan pura-pura gila di dalam menghadapi realitas hidup kita yang sulit. Mungkin kita berkata, saya hampir gila menghadapi semua itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk kita memberkati dalam segala kondisi meskipun kita diperlakukan dengan jahat. Meskipun kita mengalami realitas hidup yang tidak mudah, yang sulit, tetapi kita memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil supaya kita memperoleh berkat yang dari Tuhan. Dan kita bisa berkata, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinlah supaya kami dapat mengasihi, mengampuni, dan kami juga boleh melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.